mesin, bukan dengan yang menyewa ataupun nasabah gitu ya. Jelas ya. Nah, untuk jurnal tanggal 5 bulan 6 debitnya yaitu persediaan ijarah 120, kreditnya kas atau rekening pemasok gitu ya. Nah, nanti pada saat jurnal kedua ini sudah melakukan transaksi dengan pihak PT Namira gitu ya. Nah, transaksi pada saat akan disepakati ini terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Nah, yang pertama yaitu konversi persediaan untuk ijarah menjadi aset ijarah. Yang kedua, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Jadi, yang pertama mesin itu kan seharusnya hak miliknya Bank Syariah ya. Terus dikonversi ke pemilikan. Karena apa? Karena PT Namira melakukan transaksi ijarah yaitu akad sewa. Makanya di sini ada pengalihan hak guna ya kan kepada penyewa. Gitu ya. Nah, yang kedua penerimaan biaya administrasi selain nanti biaya sewa. Gitu ya. Nah, misalkan pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin dengan Bank Syariah tadi, maka jurnal yang diperlukan pada saat itu di sini tanggal 10 bulan 6 ya. Debitnya aset yang diperoleh untuk ijarah ini karena sudah diterima ya kan, persediaan ijarah. Ya kan? Nah, di sini PT Namira membayarkan sekaligus biaya administrasi ya, kas atau rekening nasabah pada pendapatan administrasi 480. Jadi perhitungannya sudah jelas ya, ketemunya 480 itu dari mana. Nah, selanjutnya ini transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Ini diperoleh dari apa? Ini pengakuannya buat siapa? Penerimaan pendapatan ijarah ini. Yang memperoleh pendapatan ijarah siapa? PT Namira menyewa ke siapa mesin tadi? Bank Syariah. Bank Syariah. Kok responnya lama? Ya kan sudah jelas PT Namira itu melakukan transaksi dengan Bank Syariah. Otomatis yang menerima pembayaran ini kan Bank Syariah, gitu ya. Nah, misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira, misalnya ini kita kalkulasinya 6 bulan ya. Nah, tanggal jatuh temponya itu pembayarannya disepakati setiap tanggal 10. Ini sudah menjadi kesepakatan antara PT Namira dengan Bank Syariah. Jadi setiap tanggal 10 PT Namira wajib membayarkan sewa per bulannya. Gitu ya. Nah, tadi penentuan 2.400.000 itu sudah ada perhitungannya, ya kan? Porsi pokoknya ini 2 juta, porsi ujrahnya 400.000. Jadi total yang harus dibayarkan oleh PT Namira tadi 2.400.000. Nah, pada saat bulan Juli, Agustus sama ya, sesuai ya, tanggal 10 dibayarkan nih, tanggal pembayaran sesuai ya, 10 Agustus, September juga dibayarkan tanggal 10, Oktober juga sama. Nah, kasusnya di sini pada saat tanggal 5. Ini kenapa PT Namira membayarkannya tanggal 5 Desember? Soalnya 10 November memperingati tanggal merah, Bu. Kenapa, Junior? 10 November tanggal merah. Tanggal merah. Tapi kan memang kesepakatannya gini, Junior. Entah itu tanggal merah atau apa, yang penting sudah disepakati setiap tanggal 10 November itu. Ya kan kita ini tahun berapa kan nggak tahu ya. Intinya ya, cuma dalam kasus ini bukan permasalahan tanggal merah atau tidak, ya kan? Ini kenapa PT Namira membayarkan tanggal 5 Desember? Berarti kan melebihi jatuh tempo ya pembayarannya.
Iya, Bu, lebih dari itu pembayaran tanggal jatuh temponya. Ya, Mbak Mika ya. Jadi PT Namira ini melebihi kesepakatan, seharusnya PT Namira pada saat pembayaran kelima ini harusnya membayar 10 November. Tapi kemungkinan PT Namira apakah pada saat itu pendapatannya berkurang atau seperti apa, akhirnya tanggal pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo. Nah, otomatis ini tidak masuk dalam kasnya Bank Syariah ya kan, belum diakui sebagai pendapatan. Tapi pada saat tanggal 10, tapi pada saat nanti tanggal 5 baru diakui. Gitu ya maksudnya. Jadi nanti pada saat tanggal 10, ini 10 November maksud saya, nanti akan ada 2 jurnal. Ya kan? Kalian bisa membedakan antara transaksi nomor 1 sampai 4 nanti selama 5 dan 6 ini akan berbeda. Karena memang pembayaran sewa diserahkan atau dibayarkan itu tidak sesuai dengan jatuh tempo. Nah, untuk yang tanggal 10 ini sebenarnya dibayarkan tanggal 10 ya, tapi kurang. Ya kan? Tanggal 10 dibayarkan 1.400.000, sedangkan tanggal 3 Januari 1 juta. Jadi pengakuannya pada saat tanggal 10 ini masuk ke dalam kasnya, tapi masih ada sisa, ya kan, 1 juta baru dibayarkan tanggal 3 Januari. Jelas ya? Atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Iya, pas bareng acara ya ini ya. Suaranya di mana-mana. Jelas ya? Saya lanjut atau ada yang ditanyakan? Gimana? Oh, tanya yang tanggal jatuh temponya kan tanggal 10 November. Bayarnya kan tanggal 5 Desember. Iya. Apa enggak ada tandanya buat jatuh tempo itu, Bu? Bisa diulangi Mas Ananta, bentar ya. Saya ambil handset dulu. Ini suaranya baru sama yang acara. Bentar. Bisa diulangi Mas Ananta? Kan ini kan pembayaran sewa, Bu ya. Kan ada tanggal jatuh temponya, tanggal 10 November. Dibayarnya kan tanggal 5 Desember. Apa itu tidak ada denda lebih jatuh tempo tersebut, Bu? Denda ya? Seharusnya Iya. Karena memang ini melebihi dari tanggal jatuh tempo. Cuma dalam kasus transaksi ijarah ini tidak diberlakukan denda. Mungkin adanya kesepakatan antara PT Namira dengan Bank Syariah. Seharusnya kan melebihi jatuh tempo, nanti denda berapa persen gitu ya kan. Tapi di sini tidak ada dalam perhitungannya. Itu Mas Ananta. Oh, seharusnya ada, Bu ya? Iya, seharusnya denda kan diperbolehkan dalam Bank Syariah. Karena memang maksudnya biar nasabah itu tidak mengentengkan atau meremehkan. Tapi di sini dalam contoh kasus ini tidak diberlakukan denda. Itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke.
Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saya lanjutkan ya, jika tidak ada pertanyaan. Nah, di sini yang menjadi pembeda tadi, tanggal 10 November dan 10 Desember. Nah, selanjutnya kita lihat di jurnalnya ya. Nah, ini pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Tadi kan 4 ya, bulan Juli sampai Oktober ya, yang maksudnya tidak melebihi jatuh tempo. Nah, maka jurnalnya kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah, gitu ya. Kalau ini nggak ada masalah ya, intinya sudah sesuai pembayarannya. Nah, kita lebih teliti lagi di pembayaran kelima, karena memang melebihi jatuh tempo. Nah, untuk pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Jadi pembayarannya tadi kan tanggal 5 Desember, tapi kita harus menjurnal setiap tanggal 10 November, ya kan? Ya, pada saat tanggal 10 November, ini jurnalnya masuk ke piutang sewa. Ya, porsi pokoknya tadi kan 2 juta. Sedangkan piutang pendapatan sewa, porsi ujrah dalam tabel tadi 400.000. Jadi ketentuannya pada saat tanggal 10 bulan November ini sudah harus ada jurnal, tapi dalam bentuk piutang. Karena memang kan bayarnya tanggal 5 Desember tadi. Gitu ya. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Gimana? Jelas nggak? Atau masih kurang paham? Jika kurang jelas, bisa ditanyakan. Ibu, tadi Ya. suaranya putus-putus. Bisa ulang lagi, Bu? Oh gitu. Baik, saya ulangi ya. Nah, tadi yang membedakan itu kan transaksi di 5 dan 6 karena memang pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo. Ya kan, kalau ini kan nggak ada masalah untuk jurnalnya kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah. Nah, yang menjadi koreksi atau perlu kita cermati adalah pembayaran yang kelima karena pembayarannya melebihi jatuh tempo. Nah, jadi pada saat pembayaran kelima ini tetap kita menjurnal di tanggal 10 bulan November. Ya, karena masuk piutang PT Namira karena memang nggak bayar pada saat tanggal 10 November. Ya, jadi debitnya piutang sewa, porsi pokoknya tadi 2 juta, sedangkan piutang pendapatan sewa atau porsi ujrah 400. Jadi totalnya pendapatan ijarah akrual, karena kenapa dikasih akrual? Karena memang dalam bentuk piutang belum diterima. Ya. Nah, untuk tanggal 5 bulan 12. Nah, di sini kan keterangannya pembayaran baru dilakukan tanggal 5 Desember. Ya. Baru pada saat tanggal 5 ini dilakukan pembayaran oleh PT Namira. Maka jurnalnya kas atau rekening nasabah 2.400.000, ininya berdasarkan proporsi piutang sewa porsi pokoknya 2 juta, piutang pendapatan sewa porsi ujrah 400. Nah, untuk jurnal yang kedua ini masuk pendapatan ijarah akrual karena sudah diterima pada pendapatan ijarah. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya. Kenapa yang jurnal kedua kan pendapatan ijarah akrual pada pendapatan ijarah? Kenapa pendapatan ijarah akrualnya tidak ditaruh di jurnal yang pertama, tanggal 5 Desember? Ya memang ini kan menerimanya kas yang di awal. Baru nanti yang akrualnya diterima pada saat kita sudah menerima uang.
Makanya jurnal yang kedua ini pendapatan ijarah akrul pada pendapatan ijarah karena memang sudah diterima. Di sini kan jurnal pertama memang PT Namira sudah menyerahkan dalam bentuk kas ke Bank Syariah. Gitu ya. Itu terima kasih. Kalau cuma sekedar pendapatan ijarah di sini kan masih belum tentu. Tapi kalau yang tanggal 5 ini sudah benar-benar diserahkan pembayarannya. Gitu ya. Jadi nanti harus ada 2 jurnal memang pada saat kita pembayaran. Beda lagi dengan yang dia jatuh temponya pembayarannya sesuai jatuh tempo. Langsung kas pada pendapatan ijarah. Ya kan? Gitu ya. Mbak siapa? Ya Bu, paham, terima kasih. Anissa Dewi Bu. Oh, Mbak Anissa ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang transaksi ke-6. Ini tambah 2 kali pembayaran ya kan? Kalau yang tadi kan cukup sekali, ini 2 kali pembayaran. Jadi pada saat tanggal 10 dibayar 1.400.000, terus pada saat tanggal 3 Januari ini ya, sisanya yaitu 1 juta. Nah, di sini pada saat tanggal 10 bulan 12, ini kan sudah diterima ya, 1.400.000, ya kan? Paham ya? Jadi makanya di debit kas atau rekening nasabah 1.400.000 karena sudah dibayarkan. Nah, dari 2.400.000 tadi di minus dibayarkan 1.4, otomatis punya utang 1 juta ya. Masuk ke piutang di sini. Ya kan? Jadi kekurangannya yang 1 juta ini tetap dimasukkan, masuk dalam piutang pendapatan sewa. Nah, untuk perhitungan 166 ini 1 juta kekurangannya tadi dibagi 2.400.000 dikalikan 400. 400 ini ujrahnya tadi ya kan? Ya. Maka ketemu 166 ini. Nah, untuk piutang sewa yang porsi pokoknya tadi kan 2 juta ya. Tasnya ya. Kekurangan dari 1 juta dikurangi 166. 1 juta ini dari kekurangan tadi, dari kekurangan yang ini. Seharusnya kan 2.400.000. Paham atau ada yang ditanyakan untuk perhitungan yang ini? Coba dicermati dulu yang ini. Ya, saya kasih waktu. Sambil saya izin ke kamar mandi sebentar ya. Dicermati untuk perhitungan sama jurnalnya. Nanti yang ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Laila. Laila nggak suka awan, sukanya wawan.
Baik, ada pertanyaan? Gimana untuk perhitungannya ini? Gimana untuk perhitungan yang ini? Jelas nggak? Atau ada yang ditanyakan? Halo, suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Jadi yang 83333 itu utang sewa ya? Porsi Iya, pokok. porsi pokok yang 2 juta.
ya kan? Ini kan sudah ada keterangannya, sedangkan ini porsi ujrah. Ini yang 400, ya kan? Tapi itu harus dijumlahkan ya Bu, yang 1 juta dikurangin sama 166 itu. Iya, yang ini. Karena memang belum dibayarkan kan 1 juta. Kan 166 sudah ketemu. Berarti otomatis selisih antara 1 juta dikurangi ini kan ketemu ini. Ini kan di total nanti 2.400.000. Iya kan? Gitu Salimsa. Ya. Bu, terima kasih. Ya. Yang lain gimana? Jelas ya? Saya mau tanya Bu, Ya, Safi. itu yang debit piutang pendapatan sewa yang porsi ujrah itu diperoleh dari N% modal penyewaan atau bukan Bu? Bukan ya? Yang mana? Yang debit piutang pendapatan sewa yang porsi ujrah itu didapat dari yang rumus N% modal penyewaan itu Bu? Bukan ya? Yang ini ya? Enggak, ini enggak usah pakai rumus. Jadi ketentuannya memang kan yang belum terbayarkan. Tadi kan 1 juta, ya kan? Suara saya terdengar nggak? Terdengar Ibu. Iya, jadi kita sudah bisa mengkalkulasi. Jadi pada saat tanggal 10 itu dibayarkan 1.400.000, berarti kan minusnya 1 juta, ya kan? Nah, untuk kita mengetahui perbandingan tadi, 1 juta kita bagi 2.400.000, ya kan? Nah, porsi ujrah tadi kan sudah ditetapkan 400.000. Nah, biar kita mengetahui selisih dari 400.000 ini berapa yang belum terbayar. Seharusnya tadi kan di jurnal yang ke ini ya. Nah, di sini. Ini kan 400 seharusnya kan, jurnal di sini. Makanya nanti ada 2 jurnal. Nih. Di porsi ujrah sekian, sedangkan di porsi pokok sekian. Dari kekurangan yang 1 juta. Ya. Nah, ketika yang porsi ujrah sudah diketahui 166, otomatis kita mencari porsi pokok. Untuk mengetahui porsi pokok kan kita tinggal mengurangi aja. 1 juta dikurangi porsi ujrah. Kan sudah ketemu porsi pokok. Atau misalkan kalian balik, coba nanti dihitung, misalkan 1 juta kalian bagi 2.400.000 terus dikalikan 2 juta ya tadi ya. Porsi pokoknya kan 2 juta, itu ketemunya berapa? Coba dihitung. Sama nggak perhitungannya? Sambil saya juga ngitung ya. Kalau kita balik, diketahui terlebih dahulu adalah porsi pokoknya. Sama Bu? Sama ya. Nah kan jatuhnya sama, analisanya seperti itu. Yang penting kita memahami kekurangannya berapa. Ya Safi ya? Iya Bu Alina, terima kasih. Oke. Yang lain? Paham ya? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita bahas di tanggal 3 Januari. Jadi pada saat tanggal 3 Januari ini baru dibayarkan, ya kan? Karena perhitungannya tadi sudah ada, ini kan proporsinya 833 sama 16. Maka kas atau rekening nasabah 1 juta pada piutang sewa porsi pokok 833 sama piutang pendapatan sewa 166. Gitu ya. Ya, paham ya? Kalau ini tinggal melanjutkan saja karena memang sudah dibayarkan pada saat tanggal 3 Januari. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini untuk pengakuan penyusutan aset
yang diperoleh untuk ijarah. Tadi untuk perhitungannya, penyusutannya kan per bulan sudah diketahui 2 juta. Yang pertama tadi loh. Ya. Jadi pada saat kita menjurnal pengakuan penyusutan aset, maka sudah diketahui 2 juta. Jadi selama 6 bulan ini untuk jurnalnya beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah 2 juta. Gitu ya. Jadi setelah pembayaran upah sewa, selanjutnya untuk penjurnalan beban penyusutan. Itu ya alurnya ya. Nah ini nanti bisa kalian pelajari untuk perlakuan akuntansinya, beban perbaikan maupun pemeliharaan. Jadi kalau misalkan ketentuannya tidak terlalu material untuk perbaikannya, maka akan ditanggung oleh penyewa. Tapi kalau misalnya perbaikannya itu melebihi dari perjanjian, misalnya 1 juta atau 5 juta, ini bisa menjadi 500.000 aja kadang menjadi tanggung jawab bank syariah selaku pemilik barang ya. Nah, di sini contoh kasusnya ini pada saat tanggal 23 Desember dilakukan aset ijarah, maksudnya perbaikan, yaitu 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas dasar tanggung jawab bank syariah sebagai pemilik objek sewa. Dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko, maka jurnal atas transaksi tersebut langsung dibebankan pada beban perbaikan aset ijarah pada kas atau rekening nasabah. Gitu ya. Selanjutnya yaitu penyajian laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Nah, di sini untuk laporan laba ruginya, ini kan totalnya kan selama akhir tahun ya perhitungannya ya. Perhitungan laporan laba rugi kan sampai Desember. Nah, tadi kan ada kasusnya tanggal 3 Januari baru dibayarkan. Jadi yang dihitung itu pada saat akhir tahun saja. Ya, tidak masuk ya. Yang 3 Januari tadi. Jadi pada saat laporan laba rugi di sini, pendapatan ijarah ini sudah jelas saldo kas plus akrual. Tadi ketemunya kan 2.400.000. Ya. Totalnya selama 6 bulan menjadi 14.400.000. Sedangkan beban penyusutan tadi sudah diketahui juga 2 juta. Selama 6 bulan berarti 12 juta. Nah, untuk beban perbaikan tadi kan diakui pada saat bulan Desember akhir tahun yaitu 500.000. Ya. 500.000. Terus untuk pendapatan ijarah bersih. Ini kan sudah ditetapkan tadi 400.000 tadi ya. 400.000. Nah, kenapa di saat bulan Desember ini malah minus 100.000 ini? Kenapa? Seharusnya kan diakui pendapatan ijarah bersihnya 400.000. Kenapa minus jadi 100 di bulan Desember? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa di bulan Desember itu minus 100.000? Bu, saya coba Karena jawab. terdapat beban perbaikan, Bu. Oh, baik. Anissa ya, jadi pada saat bulan Desember itu memang dibebankan beban perbaikan ini tadi ya, 500.000 ya. Otomatis pada saat bulan Desember akhirnya minus 100 gitu ya. Nah, sini ya.
Nah, coba di total ini ketemunya 1.900.000. Gitu ya. Terus misalkan dari total ini yang 14 juta dikurangi beban penyusutan terus dikurangi 500.000, benar nggak ketemunya 1.900.000? Benar ya. Jadi akhirnya sesuai ya. Dari pendapatan ijarah dikurangi beban penyusutan dikurangi beban perbaikan ketemunya 1.900.000. Nah, untuk pendapatan ijarah pun sama. Ini setelah ditotal pendapatan ijarah bersih selama 6 bulan ini ketemunya juga sama ya, 1.900.000 gitu ya. Jadi untuk laporan laba rugi sudah jelas. Saya lanjutkan ke ini, laporan perhitungan bagi hasil. Nah, di laporan perhitungan bagi hasil ini, kenapa di bulan November ini minus? Karena tadi itu Bu tidak membayar Bu, dibayar tanggal bulan Desember. Ya, itu ya jelas ya. Jadi tidak dilakukan pembayaran di bulan November, gitu ya. Makanya di sini tidak dimasukkan ke pendapatan ijarahnya. Untuk beban penyusutan juga jelas totalnya berapa, beban perbaikan. Nah, sekarang di sini untuk pendapatan ijarah neto. Jadi akhirnya apa? Minus kan? Ya. 2 juta. Nah, untuk yang ini 1.300.000 ini dari hasil yang Desember ini. Pendapatan ijarahnya pada saat Desember tadi di totalnya berapa? 2.400.000 ditambah 1.400.000. Paham tidak? Jadi pada saat di bulan Desember itu kan dibayarkan yang untuk yang ini yang November itu tadi kan dibayarnya 2.400.000. Terus pada saat pembayaran di bulan Desember itu kan dibayar 1.400.000. Ya enggak tadi jurnalnya tadi. Paham enggak ini dari mana 3.800.000 ini? Pendapatan ijarah. Ya. Jadi pembayaran yang November tadi 2.400.000 itu kan seharusnya dibayar di November, tapi karena melebihi jatuh tempo baru dibayar Desember, maka diakui di Desember. Nah, pada saat Desember 10 Desember tadi bayar 1.400.000, maka di total menjadi 3.800.000 gitu ya. Ini sudah masuk penyusutan, terus biaya perbaikan, maka sisanya 1.300.000 gitu ya. Nah, ini yang dimasukkan pokoknya yang 2 juta karena belum terbayar gitu ya. Gak mungkin mendapatkan yang 400 2 juta aja belum dibayar ya kan. Coba ini juga dihitung lagi sama seperti tadi. Sama enggak ketemunya antara pendapatan ijarah berupa kas sama dikurangi pendapatan ijarah neto ini. Ketemunya 900 enggak? Betul Bu. Ya, sudah sesuai ya. Jelas ya, sampai di laporan perhitungan bagi hasil ya. Ada yang ditanyakan? Yang penting kalian jangan sampai salah menganalisa. Dalam artian gini, oh ini bayar pada saat tanggal jatuh tempo sekian, terus setelah tanggal jatuh tempo sekian. Jadi asumsinya sudah kena. Jadi sudah paham, oh ternyata ada 2 kali pembayaran. Misalnya seperti itu.
Otomatis kan pendapatan akan diakui di bulan berikutnya, gitu ya. Pada saat tanggal jatuh tempo kan tidak menerima. Gimana? Ada pertanyaan di laporan yang ini? Perhitungan bagi hasilnya? Kalian jangan lupa absen 2 kali ya tadi ya. Sudah saya ingatkan ke PJMBA karena kemarin itu saya salah nyeting gitu. Jadi yang pertemuan kemarin saya setting lagi untuk jamnya. Jadi jangan lupa absen lagi di Sipodo. Nah untuk hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Saya absen yang kelas A dulu. Yang kelas A. Salsabila Firhandi. Hadir, Bu. Hadir ya. Anissa Dewi. Hadir, Ibu. Baik. Alivia Intan. Hadir, Ibu. Andrea Puspita. Hadir, Bu. Ina Wahyu Aisyah. Hadir. Hadir, Bu. Oke. Yunita Chandra. Hadir, Bu. Ayu Kamelia. Hadir, Bu. Rudiana Mafula. Hadir, Bu. Zeni Utami. Maaf, Novita Dwi. Novita Dwi ada? Ya, Bu. Ada ya. Lanjut Zeni Utami. Ada ya. Hadir, Bu. Saskia Rahma Aulia. Hadir, Bu. Hadir ya. Terus Anggita Eka Marlini. Hadir, Bu. Nanda Elfrida. Hadir, Bu. Nurul Aini. Hadir, Bu. Hana Nurhanifa. Hadir, Bu. Rizky Prihantono. Hadir, Bu. Winda Aulia. Hadir, Bu. Eka Nur Oktaviani. Hadir, Bu. Elsa Dwi Lestari. Aisyah Salsabila. Hadir, Bu. Eka Fatma. Eka Fatma. Eka Fatma nggak hadir ya? Tadi sudah join, Bu. Keluar Sepertinya masuk, Bu. Keluar lagi. masuk. Itu Oh. sinyalnya buruk, Bu. Aprilia Veronica. Aprilia. Aprilia nggak hadir? Keluar Erli. masuk, Bu. Keluar masuk tapi nggak masuk lagi. Erlika Sulistia. Erlika. Ada, Bu, tapi sambil ngerjain PKM, Bu. Ya paling tidak kan jawab pada saat di absen. Tapi join nggak Erlika di sini? Join, Bu. Megawati Hendri. Bu, saya di sini. Vicky Hiatul. Ada, Bu. Ada ya. Baik, untuk yang kelas A, meskipun sudah saya absen, jangan keluar dulu ya dari Meet, karena ada yang harus saya sampaikan sebentar saja, sambil nunggu yang ini. Kelas B. Kalian kan sudah masuk di semester 6 ya. Sebentar lagi kan kurang 2 semester lagi, harapan saya kalian sudah lulus tepat waktu. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jadi ini sudah semester 6, kalian sudah harus prepare. Sudah harus ada schedule yang pas, yang tepat. Supaya apa? Supaya kalian lulus tepat waktu. Syukur-syukur kalau kalian bisa lulus 3,5 tahun gitu ya.
Jadi yang perlu kalian persiapkan yang pertama nilai yang sekiranya ada yang tidak lolos atau mengulang segera dijadwalkan di semester gasal dan genap tahun depan. Supaya apa? Supaya kalian tidak menambah semester. Nah, akhirnya kalau menambah semester otomatis kalian lulusnya tidak tepat waktu gitu ya. Jadi dikoreksi mana nilai yang mengulang atau yang tidak lolos. Atau mata kuliah yang dapat nilai C. Ini ada beberapa mata kuliah yang harus, sudah tahu belum mata kuliah yang harus dapat BC, mata kuliah apa aja gitu, udah tahu? Halo? Sudah tahu semua? Iya Bu, sudah. Apa aja Bu? Ya, kalau sudah, ya seperti PA1, PA2, AKM1, AKM2, AKL1, AKL2 gitu harus minimal itu BC. Kalau C itu harus ngulang. Nah, itu harus kalian cermati ya di transkripnya. Jadi misalkan mata kuliah seperti yang tadi saya jelaskan, itu dapat C, segera kalian jadwalkan mengulang di gasal maupun genap tahun depan. Gitu ya. Kalian bisa lihat di pedoman akademik gitu ya kan. Nah, untuk persyaratan yang lain, kalau kalian kan aktif ya mengikuti kegiatan seperti SE, LDKM, ORDIK, jadi tidak ada masalah menurut saya. Kebanyakan yang ada masalah itu kelas P2K yang mereka kadang tidak mengikuti atau tidak memiliki sertifikat seperti ORDIK fakultas, ORDIK universitas. Itu mulai dari sekarang kalian simpan atau mana yang nggak ada segera diurus gitu ya. Jadi sudah prepare dari sekarang. 1 tahun itu tidak lama ya nunggunya. Takutnya nanti kalian keteteran ya kalau nggak prepare dari sekarang. Gitu ya. Mana ada yang nggak mau lulus tepat waktu ya. Jadi saling membantu kalian bisa segera dapat kerja, fakultas pun tidak menambah yang tidak lulus karena memang prodi akuntansi akan segera akreditasi. Jadi saling membantu lah ya. Jadi gitu, harapan saya dengan Bu Zeni kalian lulus tepat waktu. Karena memang banyak kakak kelas kalian yang masih belum lulus, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan mengenai hal itu? Walima mau tanya tentang itu Bu, KKN Bu. Iya, gimana? Kan itu Bu, pilihannya KKN kan yang pertama itu kan domisili lah. Itu domisilinya itu kan itu milik kelompok atau saya sendiri Bu? Misalnya saya milih domisili terus berarti saya KKN sendiri atau gimana Bu? Ya maksudnya domisili itu misalkan Mbak Aisyah ya di Surabaya. Berarti kan nanti dikelompokkan siapa aja yang Surabaya. Nanti yang membagi kelompoknya itu adalah pihak LPPM. Nggak usah bingung untuk masalah kelompok. Yang penting memilihnya itu berdasarkan domisili yang tadi. Misalkan di Jombang ya di Jombang, gabung sama fakultas lain yang domisilinya di Jombang atau misalnya gitu. Pilihannya apa aja Mbak Aisyah? Ada 2 Bu pilihannya. Apa aja? Yang pertama itu kan domisili, dan yang kedua itu KKN berdaya, KKN yang lokasinya bisa berada di luar tempat tinggal mahasiswa. Jadi mahasiswa akan dikelompokkan untuk melaksanakan KKN di suatu lokasi tertentu yang ditentukan oleh kementerian KKN. Gitu ya. Cuma 2 itu aja ya pilihannya ya. Soalnya teman-teman ada yang ngerti kan nggak tahu ya Bu. Soalnya teman-teman ada yang ngerti kan yang nomor 1 itu KKN kembali ke desa ini. Maksudnya ada yang ngomong itu KKN-nya itu mungkin takutnya itu di desa sendiri gitu loh Bu. Nggak
nggak sama kelompok. Oh, enggak. Enggak kan Pasti Bu ya? kelompok, iya. Pasti kelompok ya. Ya. Karena Ya. banyak ya, nggak cuma ekonomi, banyak fakultas, semua fakultas yang ada di UNIF itu nanti jadi satu kelompok. Ya, nggak mungkin sendirian. Iya ya Bu. Ya Iya. takutnya kan itu Bu ya. Iya. Bayangkan sendiri kelompok gitu di desa kan ya lucu ya Bu ya. Nggak lucu lagi, termenung. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalian biar lebih mudah mencermati apa yang saya jelaskan tadi, coba kalian pelajari lagi PPT-nya pelan-pelan, mana yang nggak kurang paham atau yang belum jelas, nanti didiskusikan di grup, gitu aja ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.